Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di rumah Pak Tony. Pak Tony ini adalah calon wakil bupati dari pasangan Dr. Nur Hadi SPOG. Ya, Pak Tony ini adalah calon wakil bupati yang paling semangat. Ya, mari kita bongkar apa rahasia yang membuat dia semangat pada hari ini. Pada hari ini kami berada di rumah calon wakil bupati dari pasangan Dr. Nur Hadi SPOG, berada di Kelurahan Pangkalan Kasai. Ya, Pak Tony ini adalah pensiunan dari TNI. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa beliau adalah calon wakil bupati yang paling semangat. Kenapa paling semangat? Ya, selama ini beliau untuk lolos sebagai calon ini penuh dengan liku perjuangan, ya, sangat berat, ya, sama-sama kita ketahui mereka lolos melalui calon independen. Untuk itu ya pada hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana dan kenapa dia memakai jalur independen, ya, pada hari ini. Untuk itu mari ikuti video ini sampai selesai, temukan jawabannya nanti setelah kami bincang-bincang dengan calon wakil bupati ini. Ya, Pak Tony. Sama-sama kita ketahui bahwa memang perjuangan melalui jalur independen ini sangat berat sekali, ya. Harus mengunjungi 14 kecamatan dan ratusan desa yang ada di Indragiri Hulu ini, gitu. Jadi itu adalah perjuangan yang sangat berat sekali, dan lagi pula pada saat perjuangan itu Bapak bukan seorang pejabat, tapi alhamdulillah Bapak lolos. Dan kenapa Bapak istilahnya memilih jalan ini? Tentu Bapak punya alasan yang sangat kuat dan Bapak yakini sehingga Bapak berjuang melalui jalan ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang dulu ya kepada rekan-rekan media. Ya, ini perlu saya sampaikan di sini bahwa ini sejarah ya, sejarah independen nih. Ya, jadi sejarah independen ini alhamdulillah ya, dulu pernah saya berjuang juga di jalur independen, tetapi ya mungkin belum saatnya dan belum diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa pada saat itu. Ya, jadi saya banyak mempelajari faktor-faktor mungkin kegagalan tersebut. Ya, nah, jadi alhamdulillah 5 tahun berserang pada saat saya sudah berhenti ya. Dulu bahkan ya awal-awal maju di independen ya, kalau tidak salah dengan Bapak Harman Harmaini dulu. Ya, saya sempat di tentara ini kan kalau maju harus pensiun, ya, harus mundur, ya, harus pensiun. Jadi memang berat bagi. Tapi kalau kita yakin bahwa ini semuanya untuk rakyat, ya, yang saya mungkin prihatin dengan keadaan sekarang, ya mungkin alhamdulillah pada saat ini diberikan jalan lagi. Ya. Bahkan pada saat kemarin dulu itu, ya, Pak Dandim saya waktu itu Pak Panjaitan yang menyatakan, wah, tahun itu bahaya nih katanya. Bahaya kenapa? Ya, kayaknya kamu nggak jadi nih katanya. Iya, iya. Oh, mungkin kayaknya bakal pecah kongsi waktu itu. Iya, iya. Tetapi saya bilang ke komandan waktu itu, udah tarik aja pengunduran dirinya. Saya bilang ke komandan waktu itu, kalau saya tarik lagi pengunduran berarti saya cuma cari jabatan. Iya, iya. Itu kan mau berjuang untuk rakyat, cari jabatan. Dan itu kan belum tentu menang saya. Iya, iya. Ya. Bodoh saya kalau melepaskan jabatan pangkat saya untuk cari jabatan lagi. Ya. Saya berjuang untuk rakyat. Dan terakhir memang gelap, rasanya tidak mungkin lah saya bisa maju lagi. Nah, jadi terakhir saya lihat Pak Dr. Nur Hadi muncul di Facebook. Oh, ini saya bilang ini orang baik nih maju. Iya, iya. Kalaupun saya tidak berhasil untuk maju, ya minimal saya harus dukung orang baik gitu. Ya, orang baik untuk maju jadi pemimpin di Indo ini. Saya tidak berpikir bakal jadi wakil bupati. Sekarang jadi wakil bupati berapa modal yang harus saya serahkan? Iya, iya. Sementara hari-hari saya ya begini. Ya, saya buka usaha ya di rumah, ya, usaha kecil-kecilan. Kalau saya ya mundur karena mencari jabatan,
ya tolol ya, ibaratnya bodoh kali saya. Tapi karena untuk berjuang ya kita siap. Kalau berjuang dulu untuk lepas jiwa dan raga untuk negara itu siap. Iya. Apalagi untuk membela rakyat ya. Lepas pangkat dan jabatan saya kira saya masih bisa usaha lah. Ya bisa usaha dan alhamdulillah bisa juga. Jadi saya lihat Pak Dokter itu di Facebook, saya lihat wah ini orang baik maju. Makanya saya tekadkan untuk membantu orang baik itu supaya jadi pemimpin di situ. Masya Ya, Allah. jadi karena apa? Karena selama ini mungkin orang baik itu susah ya masuk ke politik ini ya. Pasti akan mental dengan sendirinya, mungkin dengan mekanisme yang begitu rumit ya, menghadap sampai ke Jakarta ke sana sini ya, dengan mungkin ada mahar politik. Saya mungkin nggak tahu juga ya mahar politik, tapi yang jelas itu saya rasakan sangat berat kalau mungkin di jalur partai. Dan alhamdulillah saya tetap waktu itu dipanggil, alhamdulillah itu seperti gayung bersambut sama beliau. Dipanggil ke rumahnya, kemudian saya jelasin ya, saya tanya sama beliau gimana Pak Dokter safari politiknya. Kemudian, oh saya berat Pak Tony, mungkin 10 hari ke depan saya sudah tidak jadi untuk maju waktu itu. jadi saya bilang ke Pak Dokter saat itu, Pak Dokter terus berjuang, saya bilang terus berjuang, masih ada jalan yang lain mungkin yang bisa ditempuh ya. Dan saya punya format untuk perjuangan Pak Dokter ya. Saya kesini bukan mau jadi wakil bupati, jadi tim sukses, tapi saya sharing sama Pak Dokter ya, supaya dapat jalan yang betul-betul mungkin bisa amanah untuk kedepannya ya. Nah, waktu itu Pak Dokter bertanya gimana caranya Pak Tony? Caranya adalah keinginan kita ini dimusyawarahkan dengan rakyat. Nah, dimusyawarahkan dengan rakyat, dimusyawarahkan dengan rakyat dari rumah ke rumah ya, dari kampung ke kampung. Ya, kalau memang Pak Dokter layak jadi pemimpin, mereka akan kasih itu mandat ya, berupa apa? Berupa dukungan dan tanda tangan. Ya. Jadi insya Allah independen ini ya saya nilai sangat cocok dan sangat baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun dengan agama. Kalau dari segi undang-undang ya sebetulnya dasar falsafah politik Indonesia itu adalah musyawarah untuk mufakat. Betul nggak Pak? Betul. Ya, pada saat mungkin kita pelajaran SD, SMP itu musyawarah dan mufakat itu sebetulnya. Ya. Kemudian kalau dari segi agama, musyawarah itu adalah perintah Allah, sunnahnya baginda Rasulullah. Yang sering saya dengar seperti itu. Kalau apa namanya ada yang taklim dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah. Ya. Semoga dengan jalur independen ini ya, dengan kesulitan-kesulitan yang saya alami ya, berjumpa dengan masyarakat se-Indragiri Hulu ya, jadi saya tahu persis ya kondisi jalannya kayak apa, kondisi sosial masyarakatnya kayak apa ya, mungkin ada solusi-solusi karena saya tahu di lapangan ya. Dan tiap hari mungkin tiap sesaat saya terus jalan terus ya, kalau ada yang tidak mau saya cari yang mau ya. Jadi kalau ada musyawarah di situ mungkin terputus ya, karena mungkin ada permintaan, wah Pak Tony ini sebetulnya kami siap mendukung Pak Tony, tapi tolong scrap dulu jalan ini katanya. Saya bilang Pak saya nggak bisa seperti itu ya, saya bisanya kalau Bapak mau dukung kami maharnya Bismillah Pak, berat Bismillah gitu kan, keikhlasan. Insya Allah dengan modal Bismillah, keikhlasan itu kita amanah, kita baik, mudah-mudahan jalan jelek jadi baik segera. Nah, jadi jalan yang jelek ini bisa jadi baik kalau lahir pemimpin yang amanah ya. Nah, itu mungkin yang pertama saya sampaikan di sini. Mungkin ada yang tanyakan. Ayo. Ya ini kita lanjutkan pertanyaannya, bahwa memang banyak beredar isu di masyarakat kalau calon independen ini nanti akan sulit menjalankan program-programnya ya Pak ya, karena tidak melalui partai, karena legislatif dan eksekutifnya tidak bisa bekerja sama gitu, isu-isu yang ada di masyarakat. Mungkin ada langkah-langkah, mungkin kalau Bapak dipercaya oleh masyarakat nanti, yang jelas seperti yang kita lihat peluang itu ada nampaknya kan. Perjuangan itu sudah separuh jalan, karena sedikit bahwa ini adalah sejarah di Indragiri Hulu ada calon independen yang lolos ya. Artinya memang kerja keras sekali untuk bisa lolos itu. Jadi apa langkah-langkah Bapak nanti menghadapi anggota legislatif lah istilahnya, untuk partai politik untuk memuluskan program-program yang Bapak rencanakan? Saya
bersilaturahmi ataupun bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, ini seringkali sampaikan di sini bahwa manusia ini ya punya hati nurani. Ya, nuraninya bukan nur hati Tony ya, tapi nurani yang sesungguhnya di dalam hati. Yaitu apa? Ya, ada namanya benar dan salah, baik dan betul, dan pasti tahu semua orang. Oh ini baik ya harus dukung dong. Dan sebetulnya itu tergantung dari saya bagaimana cara mengakomodir kepentingan yang ada di ilmu ini ya. Dan sesungguhnya independen yang saya canangkan ini, yang saya selalu gaungkan kepada masyarakat, bahwa di independen itu hanya mengakomodir dua kepentingan saja. Jadi dua kepentingan satu hubungan kalau saya bilang ya. Apa kepentingannya ya? Hanya kepentingan daerah dan kepentingan rakyat ya. Jadi bukan kepentingan yang lain-lain itu, kepentingan golongan, kepentingan diri pribadi, itu hanya kepentingan rakyat dan kepentingan daerah yang akan diakomodir. Kemudian hanya satu hubungan saja gitu ya. Baik dengan tukang dodos ya, tukang nelayannya, tukang pancing gitu. Tukang mie ayam, tukang bakso, sampai anggota DPR adalah kawan seperjuangan untuk memajukan daerah, mensejahterakan rakyat. Jadi hubungannya itu. Jadi saya kira kalau kita mempunyai hubungan yang baik, bisa mengakomodir semua kepentingan yang dasarnya untuk kemajuan daerah, mosok orang menentang kita gitu. Ya, orang pasti mendukung. Ya. Dan insya Allah kalau memang punya niat baik, Allah akan bantu gitu. Ya, seperti halnya kemarin. Ya. Saya kemarin mengumpulkan 28.000. Kemudian tergandakan ya dengan yang dibilang tadi, dengan rombongan independen yang lain 6.000 ya. Dan kalau yang 6.000 itu hangus, dan kenyataannya memang demikian, waktu itu 6.200 itu hangus, saya minus 2.600 juga nanti kenanya segitu gitu. Ya, nanti hangusnya 2.600. Dan kalau 2.600 diganti itu 5.300 dalam waktu yang singkat gitu. Ya, tapi alhamdulillah ya, pertolongan Allah datang pada saat itu. Muncul corona gitu, corona, dan dihentikanlah tahapan pilkada. Alhamdulillah saya langsung bergerak ya, mencari dukungan lagi ya, sehingga begitu diperpak ternyata memang betul bilanglah 6.000 itu harus ganti 2.600 sekian, dikali 2 5.300, KPU minta 5.300, saya kasih 9.300. Allahu Akbar ya. Jadi pertolongan Allah itu akan datang kalau kita memang punya niat baik gitu. Jadi anggota DPR pun akan gitu. Dan anggota DPR itu rata-rata adik-adik saya, abang-abang saya. Oh, mesti takut saya. Ya, itu adik-adik saya. Kalau saya di Dan Ramil dulu ya, kalau acara-acara suruh duduk berdampingan. Dan Ramil ya, di Brilasnya pernah jadi Dan Ramil. Ya, di Pranap itu Dan Ramil. Ya. Kemudian kasih Opkodim, kalau TMMD segala macam saya sebut turun. Gitu. Tentara ini ya, alhamdulillah. Dan saya selama menjabat jadi tentara, tidak pernah saya menolak orang minta tolong. Ya. Apapun ya, Pak bisa minta tolong apa? Ya. Minta tolong nih, tanah saya bersengketa. Oke, nanti saya jembatani supaya berakhir dengan damai dan baik. Nah, saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Ya. Dulu di Koramil itu, di Peranap itu, ya ada kelebihan tanah ya yang dikuasai oleh Koramil Peranap saat itu. Ya. Dan masyarakat ini sering mengadu, ini Pak, ini lebih tanahnya itu bertahun-tahun tuh nggak terselesaikan tuh. Ya, jadi begitu saya jadi Dan Ramil, datang lagi, Pak, ini ada kelebihan tanah di Koramil Peranap ini. Berapa Bu lebihnya? 10 meter kali sekitar 40 Pak. Itu masih punya keluarga kami. Oh kalau gitu, oke Bu, Ibu bismillah aja, pulang aja, berdoa, mudah-mudahan selesai. Besoknya saya ukur memang lebih. Iya, betul. Dan lebih saya lapor komandan, tanah kita lebih dari dulu diminta-minta rakyat kok nggak dikasih. Apa susahnya ngasih punya rakyat? Oh kita kan melindungi rakyat. Iya. Selama ini saya lakukan, ya alhamdulillah. Mungkin ya kita banyak nolong orang ini, banyak orang nolong kita gitu. Iya. Ya jadi intinya gitulah, kalau saya kira DPR kalau memang kita punya program yang bagus ya untuk kemaslahatan masyarakat ya, dan kita pun memang tidak mencari duit dari jabatan gitu kan, memang semata-mata untuk mencari ridho Allah. Saya yakin yang pertama orang akan ikut apa yang kita katakan, yang kedua Allah akan bantu. Ya alhamdulillah ya, pada intinya Pak
Tony ini yakin kalau program itu baik, tidak mungkin anggota DPR tidak mendukung ya, karena anggota DPR ini ya juga punya hati nurani ya, tak mungkin dia akan mengabaikan rakyat dan masyarakatnya gitu. Dan kawan seperjuangan saya, Ya. kawan seperjuangan saya. Kemudian ini Pak, banyak juga orang mengatakan bahwa memang untuk saat ini untuk maju di apapun lah, baik DPR, bupati dan lain-lain ya, rata-rata pemikiran orang itu kan harus dengan uang gitu kan. Ya masyarakat kita ini banyak yang katanya memilih itu berdasarkan uang aja gitu. Ya padahal ya saya mendengar kata Bapak tadi dengan mahar bismillah aja. Sebenarnya Sebetulnya ya mungkin kurang edukasi aja. Ya. Jadi ada orang yang mungkin tidak ada keberanian untuk menempuh jalan yang benar. wah, Jadi mungkin dengan jalan yang pintas aja, udah kasih duit aja gitu Iya, kan. iya. Nah, selama ini mungkin seperti itu. Kalau saya tidak, ya. Kita ingin rakyat Indonesia ya, khususnya rakyat Indragiri Hulu ini ya mempunyai jiwa juang, ya, jiwa Masya juang untuk memperjuangkan nasibnya. Ya, kalau pilkada ya orang banyak bilang pesta demokrasi gitu. iya. Kalau pesta itu ya habis-habisan, namanya pesta gitu. Ya, kalau bagi saya, pilkada itu adalah sarana perjuangan bagi rakyat untuk merubah nasib. Ya, bukan berpesta pora, ya, tapi sarana perjuangan bagi rakyat untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Ya, kenapa sekarang kita susah? Kok Indragiri Hulu kok jauh dari kabupaten yang lain? Ya, ya bukan apa-apa, karena banyak ya yang pinter banyak di sistem politik kita ya, bukan saya ngomong di NU ya. Ya sistem politik kita itu yang pintar banyak di kantor-kantor, yang soleh banyak di masjid-masjid, yang jadi yang enggak gitu loh. Ya itu ya terserah lah, saya mau dibilang ekstrim nggak apa-apa. Iya. Ya karena memang kenyataannya seperti itu. S3, S2 berserakan gitu. Ya. Iya. Profesor, doktor gitu. Ya. Tapi yang terjadi apa? Ya enggak gitu kan. Ya, karena selalu rakyat jadi korban politik. Ya, korban politik. Hanya dihadapkan hanya pada pilihan yang dicetuskan oleh kompromi-kompromi di hotel-hotel mewah. Nah, inilah pilihlah nih 3 orang nih. Hasil komprominya di mana? Bukan dengan masyarakat dulu, tetapi di hotel-hotel mewah dengan mungkin nggak tahu ya, salah kalau saya ngomong, kalau miliaran-miliaran saya nggak pernah tahu kan, nggak pernah nampak. Tapi kononnya seperti itu. Jadi ya bagi saya ya mungkin ada pengalaman juga di lapangan. Pak Tony, kata kordes saya, wah Pak Tony di sini saya nggak bisa jalan, kenapa? Pada minta duit. Jadi saya bilang apa? Ya udah, saya bilang kumpulkan nanti masyarakatnya, saya akan bawa duit sini. Biar dikumpulin sekalian. Ya. Kapan abang? Besok saya bilang. Besok bang kumpulin orang itu. Kita ke sana, saya akan bawa duit saya bilang. Pakai ransel saya, ransel ada masih ransel dinas saya sih, satu ransel saya bawa sini. Jadi alhamdulillah saya datang ke sana, saya hanya bawa gorengan aja. Ya, kemudian saya bawa aqua gelas aja. Saya ngobrol di sana, saya sampaikan bahwa kita duduk di sini ya, bisa makan gorengan yang saya bawa ini sebetulnya ada yang meninggal dulu ya, dan mereka tidak pernah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Siapa? Para pejuang. Bapak aja ya mendirikan rumah ini, kalau nggak berjuang nggak berdiri rumah ini, saya bilang. Ini daerah kita, ya, daerah kita udah dilarang. Ya, yang menyogok dan disogok masuk neraka. Nah, sekarang ada peraturan per KPU yang baru. Ya, bukan hanya yang ngasih uang, yang menerima pun sekarang di penjara. Itu sudah dilarang. Ya, kalau kita melarang perintah Allah, melanggar perintah Allah, melanggar perintah undang-undang, ya kita akan celaka. Ya, tidak akan ada berkah. Ya, makanya saya kira ya karena kekurang pedean aja dari masyarakat atau dari calon-calon untuk terjun dan bersusah payah seperti saya. Gitu, ya. Saya melangkah dari rumah bismillah, ya Allah, saya melangkah dari rumah ini yang untuk memperjuangkan rakyat, temukanlah saya sama orang yang baik. Masya Allah. Itu aja pesan doa saya. Ya gitu aja. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah ternyata bisa. Ya, bisa. Biarpun kemarin sempat mungkin ada yang bilang dijegal lah, tapi kalau dijegal nggak apa-apa, kita bisa lolos kok, tinggal bikin gol aja. Ya. Yang bikin gol siapa? Masyarakat kita dulu. Ya. Nurani ini pernah dijegal oleh bek yang bengis katanya. Tapi kita sudah bisa menghindar dan tinggal bikin gol aja ya. Bikin gol, dan mudah-mudahan yang bikin gol itu adalah rakyat Indragiri. Ya, supaya dengan bisa terpilihnya independen ini, alhamdulillah mungkin besok saya akan bisa berdiri tegak di atas kepentingan rakyat.
Ya, insya Allah ya, sangat luar biasa ya. Kita mendengarkan perjuangan, komitmen dari pasangan nurani ini, terutama hari ini kita berkomunikasi dengan Pak calon wakil bupatinya, ya sangat luar biasa. Untuk itu pada masyarakat Indragiri Hulu, lagi-lagi kami menyampaikan jangan mau termakan oleh politik uang ya. Ya kalau Bapak Ibu misalnya dikasih ya 200, 300, maka 500 waktu pemilihan satu keluarga, ya itu kalau dibandingkan dengan suara 5 tahun, berapalah perharinya suara Bapak Ibu itu dinilai oleh pemimpin ini. Jadi sangat riskan, sangat malu, dan kita di samping bertanggung jawab moral juga bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita mau menerima calon yang memberikan uang. Mau tahu nggak strategi terakhir saya? Nah ya, mungkin ada strategi terakhir dari Pak Tony yang sangat jitu mungkin, yang perlu kita dengarkan ya. Iya. Halo Pak. Ini mungkin saya bocorkan aja ya. Saya bocorkan karena strateginya ini kasat mata ya. Kalau dulu saya bergerilya, ya mungkin sekarang kita mainnya perang konvensional. Ini ilmu tentara yang kita mainkan. Ya, perang konvensional. Ya, kalau perang konvensional kita sudah berhadapan-hadapan ini. Ya, berhadapan-hadapan dengan musuh ya. Jadi taktiknya kita sedang berada di BDDT ya, kalau istilahnya. Perang konvensional, basis depan daerah tempur ya. Jadi kita sudah Kordes sudah ada, sekarang Kordes sudah membentuk saksi. Nah, saksi inilah yang akan bergerak ya. Saksi di TPS itu bergerak di rumah ke rumah ya, menyampaikan berita baik tentang program-program yang akan kita sampaikan nanti atau kita laksanakan dalam pembangunan depan ya. Jadi itu yang strategi saya terakhir ya. Jadi kalau dalam peperangan konvensional ini kita sudah di BDDT, di TPS itu, TPS akan kita kuasai seluruh yang di masyarakat sekitarnya, kita tawarkan program untuk kebaikan rakyat ya. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari hati ke hati. Nah itu mungkin ya strategi saya yang terakhir ini. Ini kasat mata. Ngapain saya simpan-simpan? Mau nampak pergerakannya kok. Makasih. Ya. Jadi yang dijual itu bukan ini ya, tetapi yang kebaikan. Ditawarkan itu program Pak program. Ya. Kalau ya. Masyarakat cocok dengan program, ya Ikut. dukung Ya. kan itu yang apa ya. Ada satu lagi. Ya. Ya. Nah, satu lagi ya, ini bukan cari suara nih. Ya. Saksi bukan cari suara. Ya, cuma menghimbau, mengajak, mengajukan program, dan kalau nanti ya muncul suara saya di TPS, itu rahmat Allah ya. Rahmat Allah. Ya, bukan keinginan kita, rahmat Allah. Karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi wakil bupati. Tapi kalau nggak daftar ya nggak akan muncul nama saya. Iya betul. Seperti saya dulu daftar tentara. Kalau nggak daftar tentara kan nggak jadi tentara gitu. Iya betul. Ya, jadi itu mungkin tambahan. Ya, alhamdulillah ya, kita punya calon pemimpin di Indragiri Hulu ini yang mengedukasi masyarakat untuk perpolitikan yang baik ya, yang tidak sendera oleh politik uang ya. Dan kalau kami rasa Pak ya, walaupun nanti umpamanya tidak yang jelas ini adalah pahala. Ya, itu. Pahala ya. Ya, sekecil-kecilnya saya bilang. Ya kalau kita amanah ya sekecil-kecilnya kalau kita amanah, yang keliling-keliling itu dapat pahala gitu. Ya, kalau kita amanah dapat pahala, tapi kalau udah ngadarin uang, bupatinya bermaksiat, korupsi, ya kecipratan dosa gitu ya. Masya Allah, kena MLM dosa juga ya Pak ya, rantai-rantai dosa. Multi level marketing dosa gitu kan. Nah itu yang Masya Allah ya. Yalah, itulah masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Mari sekali lagi jangan tersendera oleh politik uang, dan calon-calon pemimpin yang ada di Indragiri Hulu, bahkan di negara kita Indonesia yang kita cintai ini, jangan sekali-kali berpikiran kalau mau jadi pemimpin itu mesti dengan uang. Ya, jangan sekali-sekali mikirnya uang. Kalau mau lolos nih uang. Ya. Contohnya, mudah-mudahan ini akan menjadi sejarah baik di Indragiri Hulu maupun di nasional ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, menitipkan amanah untuk Inhu ke depan 5 tahun ke depan. Mungkin Pak, bincang-bincang kita, mungkin ada closing. Ya.
statement dari Bapak yang terakhir kali. Saya sampaikan kepada masyarakat Indragiri dulu, ya marilah kita melaksanakan atau mengikuti pilkada ini dengan damai, ya dengan tertib. Kemudian ya kita ini maaf protokol kesehatan kita jauh-jauhan nih, jaga jarak nih, ya jaga jarak dan alhamdulillah kita sudah swab gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya Info akan dapat pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik ini sangat dirindukan rakyat, ya, sangat dirindukan rakyat. Ya. Cuma dan syaratnya sebetulnya sederhana aja. Ya. Tempuhlah cara-cara yang baik, maka lahir akan pemimpin yang baik. Ya kalau caranya salah, ya itu tidak akan dapat. Ya. Kalau tidak akan dapat, nanti kasihan anak cucu kita ke depan. Nah itu aja mungkin yang sampaikan. Iya, ya, ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Memang berbincang-bincang dengan wakil bupati ini, wakil calon bupati ini mendatangkan semangat bagi kita ya, karena semangat kebaikan beliau, semangat perjuangan beliau, semoga menular untuk rakyat Kabupaten Indragiri Hulu. Ya mungkin itu bincang-bincang kita pada hari ini. Silakan masyarakat menilai, ya mencari pemimpin yang baik, tentukan sesuai dengan hati nurani. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.